Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok case 6 yaitu Market Research Study dan di sini kami akan menyampaikan apa yang telah kami pahami dari case ini. Jadi apa sih case yang kita dapat dari buku ini? Jadi studi kasus yang kita dapat itu adalah a market research study yang bertujuan untuk mengidentifikasi segmen konsumen yang memiliki pola belanja katalog yang mirip dengan pemirsa acara TV populer. Dengan memahami pola ini, perusahaan dapat menargetkan pemasaran secara lebih efektif. Nah, studi kasus ini mendapat sumber datanya dari 26 variabel, lalu ada 5 TV show ratings dan 6 kategori shopping. Lalu metodologi yang mereka gunakan di studi kasus ini adalah yang pertama ada principal component analysis, maximum likelihood estimation, variable rotation, dan ada juga analisis cluster. eh di berikut adalah review dari data yang ada di studi kasusnya ya seperti contoh di variable definition disetahukan di variable 0 ada ini number, di variable 1 ada subgroup description, di variable kedua ada subgroup population total dan seterusnya. Lalu di sini dilihatkan ada dua faktor yaitu varian sebesar 8%. Lalu Ah, lalu ada dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh ya. Bisa dilihat kalau di faktor yang eh, paling faktor kata ada faktor V3 lalu ada V5, V6 dan seterusnya. Nah, dari hasil penemuan ya, dari analisis klaster tadi eh, yang bisa kita pahami adalah setiap acara TV memiliki pemirsa dengan pola belanja berbeda-beda. Di ER dan Frasier menarik orang tua berpenghasilan 40.000 atau usia 30 sampai 40 tahun, sementara Ellie McBeal lebih banyak ditonton oleh yang sudah menikah berpendapat 80.000 dan berpendidikan tinggi. Nah, untuk Jesse didominasi oleh usia 25 sampai 34 tahun, pekerja penuh waktu dan lulusan SMA. Lalu di wanita pekerja, lulusan perguruan tinggi, dan individu berpenghasilan 75.000 adalah konsumen katalog utama. Sedangkan untuk kaum muda yang di umurnya berada di 24 tahun ke bawah, lalu lansia 65 tahun ke atas, dan pengangguran dan berpenghasilan rendah kurang terlibat di sini. Nah, strategi pemasaran dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok potensial ini. Oke, lanjut ke bagian tim point of view regarding the case. Dari buku yang telah dibahas, studi ini sangat menarik karena berusaha untuk menghubungkan pola belanja konsumen melalui katalog-katalog yang ada dengan kebiasaan menonton acara televisi. Dengan menggunakan analisis faktor, studi yang dilakukan berhasil mencari pola keterkaitan dari data yang sudah dirangkum, meskipun data tersebut emang dasarnya mentah. Pendekatan ini efektif untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan kesamaan perilaku yang telah ditonton oleh mereka. Hasilnya, perusahaan dapat mengetahui segmen-segmen apa yang ditonton acara TV, mana yang memiliki kecenderungan belanja pada kategori produk-produk yang tertentu. Informasi ini sangat berguna untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, seperti penempatan iklan pada acara TV yang sesuai dengan target pada konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya promosi dan meningkatkan peluang penjualan produk tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana kalau misalnya kita melihat dari sisi data science untuk project market research study ini. Yang dimana kelompok kami membagi dalam 4 subbab. Yang pertama ada definisi project dan tujuan. Yang kedua kita ada persiapan dan eksplorasi data. Yang ketiga itu ada reduksi dimensi dan penemuan pola yang mungkin bisa kita kaitkan dengan metode-metode yang ada di data science. Dan selanjutnya ada segmentasi pasar serta kesimpulan. Untuk yang pertama, bahasanya untuk pendahuluan, data science merupakan pendekatan untuk ekstraksi pengetahuan
dan wawasan dari data menggunakan metode ilmiah, statistik, dan algoritma komputasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, bahwasanya untuk pendekatan Project Data Science ini bertujuan untuk mengidentifikasi segmen konsumen dengan profil pembelian yang mirip dengan penonton acara TV yang populer. Namun masalah utama yang ingin dipecahkan adalah bagaimana cara kita untuk menemukan asosiasi antara kelompok demografis dan audiens acara TV yang memungkinkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dari data yang tersedia, kita juga memiliki profil belanja dari 29 kelompok populasi dan 5 audiens acara TV terhadap 6 kategori barang dagangan, yakni pakaian elektronik, perabotan rumah tangga, peralatan rumah tangga, barang olahraga, dan mainan dan permainan. Tantangannya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu pola dan menciptakan segmentasi dari dataset ini. Untuk selanjutnya ada persiapan dan eksplorasi data. Sebelum dilakukannya pemodelan, kita perlu mengetahui isi data dan melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran secara umum dari suatu data tersebut. Selain itu, sebagai seorang data scientist, mungkin kita juga perlu untuk melakukan yang pertama, memeriksa distribusi persentase pembelian di setiap kategori produk. Yang kedua, kita akan menganalisis hubungan antara variabel demografis dan pola belanja. Selanjutnya, kita akan membuat visualisasi untuk memahami pola awal dan mengidentifikasi hal-hal yang mungkin dikatakan unik yang berpotensi untuk kita analisis lebih dalam. Selanjutnya, kita akan menguji transformasi yang sesuai untuk normalisasi data dan persentase, atau mungkin kita akan melakukan validasi. Dalam hal ini, misalnya kita perlu menganalisis apakah distribusi persentase pembelian itu cenderung miring dan memerlukan transformasi data atau tidak. Selanjutnya kita juga perlu melihat korelasi antara kategori belanja untuk memahami bagaimana produk-produk tersebut itu berhubungan dalam pola pembelian. Selanjutnya kita bisa melakukan tahap yang ketiga, yakni reduksi dimensi dan penemuan pola. Dalam hal ini, analisis faktor digunakan sebagai teknik utama untuk mereduksi dimensi yang awalnya banyak menjadi beberapa dimensi yang simple dan merepresentasikan suatu data dan menemukan pola belanja yang tepat. Dalam hal ini, sebagai contoh, menentukan jumlah faktor optimal menggunakan kriteria eigenvalue. Yang kedua, menerapkan prinsipal komponen untuk memaksimalkan interpretabilitas. Dan yang ketiga, menginterpretasikan faktor-faktor yang sudah didapatkan. Mungkin berdasarkan kasus yang sudah diberikan, analisis faktor menghasilkan 2 faktor utama. Faktor pertama bisa dilihat bahwasanya ada kombinasi penjualan pakaian, perabotan rumah tangga, dan mainan. Untuk faktor yang kedua, kita bisa melihat kombinasi antara penjualan barang elektronik dan barang olahraga. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan kita untuk memvisualisasikan bagaimana segmen demografis ini dan audiens secara TV berhubungan dengan pola belanja. Untuk tahap terakhir yang mungkin bisa dilakukan, ini ada segmentasi pasar dan kesimpulan. Mungkin setelah kita reduksi hasil dari dimensi yang sudah direduksi, dari analisis faktor kita bisa yang pertama untuk mengidentifikasi suatu klaster dari demografi dengan pola belanja. Yang kedua, menentukan segmen demografi mana yang paling selaras dengan audiens acara TV tertentu. Nah, mungkin dari hasil kasus yang diberikan menunjukkan beberapa pola. Yang pertama, untuk pemirsa acara IR dan Frasier memiliki pola belanja yang serupa, yakni pendapatan menengah ke tinggi dan di usia yang moderat, dan banyak juga yang merupakan orang tua. Selanjutnya juga ada audiens Ailey Maxwell terdiri dari pemirsa dengan pendapatan sedikit yang lebih rendah, usianya lebih matang, dan banyak yang sudah menikah dan perempuan khususnya. Dia mungkin juga yang pendidikan perguruan tinggi. Dan selanjutnya pemirsa Jessie adalah kaum muda terutama antara umur 25 sampai 34 tahun, bekerja penuh waktu dan berpendidikan SMA. Question one. Jadi, ini adalah question yang diperoleh dari casebook-nya langsung, yang mana memang langsung diambil di
textbooknya dan terdiri dari 3 question. Question yang pertama adalah, which transformations, if any, are appropriate for this data? Ini lebih dimaksudkan pada apa jenis transformasi yang sekiranya kalau misalnya ada cocok untuk digunakan pada data yang sebelumnya sudah kita olah itu tadi. Jadi, jawabannya adalah ada transformasi yang bisa kita gunakan, dan terdiri dari 3 transformasi. Namun, aku akan jelaskan berdasarkan langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah pertama adalah transformasi counts, atau jumlah absolut. Dari gambar kiri yang bisa kita lihat menggunakan referensi V0, V1, sampai V8 ini adalah semua data yang berkaitan dengan kategorinya. Jadi V0 itu merujuk pada indeksnya, V1 itu merujuk pada subkategorinya, V2 itu merujuk pada jumlah populasinya, V3 sampai V8 itu adalah persentase produk pembeliannya. Jadi masing-masing produk itu sudah ada diplot ke V3 atau V4 atau V5, jadi ada kelompoknya sendiri. Dan kemudian yang dimasukkan dalam vector loadings model itu adalah V3 sampai V8. Dari sini, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah vector loadings ini itu hanya ngelot V3 sampai V8 tanpa memperhatikan jumlah populasinya. Misalnya kalau saya bilang 50% pada jumlah populasi 50.000 dan 50% pada jumlah populasi 100.000, itu sudah berbanding 2 kali lipat daripada biasanya, meskipun persentasenya sama. Nah, jadi apa yang sekarang tampil pada V3 sampai V8 yang dimasukkan ke dalam faktor loadings, itu hanyalah persentasenya tanpa memperhatikan jumlah populasinya, yang artinya kondisi ini tidak menggambarkan kondisi nyata pembeliannya secara realistis. Maka dari itu, kalau misalnya ini terus dilanjutkan ke dalam model, dikhawatirkan ya berbeda dengan apa yang ditangkap di kondisi aslinya. Maka dari itu rekomendasinya adalah kita mengaplikasikan transformasi yang mengubah persentase ini ke arah jumlah absolutnya atau jumlahnya. Jadi kita misalnya ya mengalihkan misalnya pada V3 di V01, V2 23.965, V3-nya 15,68, itu kita kalikan bersama sehingga kita mendapatkan jumlah asli atau jumlah pembeli yang memang membeli produk tersebut, bukan hanya berbasis persentase, karena memang jumlahnya itulah yang menentukan berapa banyak, seperti itu. Dan itulah kenapa kita harus merekomendasikan aplikasi transformasi count terhadap seluruh nilai persentasenya, supaya bisa menggambarkan kondisi pembelian secara realistis. Selanjutnya, masuk ke langkah 2. Apakah masalahnya sudah selesai sampai sana? Belum, karena masih ada masalah lain. Masalah gara-gara adanya perbedaan counts, ya, itu pastinya ya, karena sudah diubah ke counts, dan jumlah populasinya itu sangat berbeda secara signifikan, itu udah pasti distribusinya skew. Dan ketika distribusinya skew, maka variasinya terlalu besar. Nah, hal ini itu sebenarnya tidak bagus bagi model seperti PCA, karena kalau misalnya dimasukkan ke PCA, hasilnya dapat bias, hasilnya juga estimasinya bakal jauh. Maka dari itu kita akan lakukan transformasi yang berusaha mengubah distribusi itu menjadi lebih normal, dan juga variasinya kita akan minimalisir. Dan transformasi yang cocok adalah transformasi logaritma. Karena transformasi logaritma sendiri itu menggunakan logaritma itu sendiri atau skala logaritma supaya dia itu bisa masuk ke arah kondisi distribusi yang lebih normal gitu. Dan dari itulah transformasi logaritma itu bisa menangani permasalahan skewness dan juga variance-nya. But then again, apakah masalahnya sudah selesai? Belum juga, karena memang semua nilai itu butuh sebuah skala, dan ketika nilai itu dibobotkan pada skala yang berbeda, maka hasilnya pembobotannya itu juga akan berbeda. Nah, itu yang terjadi pada nilai-nilai kita setelah ditransformasi logaritma. Meskipun memang variasinya sudah bagus, atau misalnya kondisi distribusinya sudah lebih normal, tapi skalanya itu masih beda-beda. Anggapannya adalah nilai pertama itu skalanya A, nilai kedua skalanya B, karena kan memang beda-beda tuh semuanya. Maka dari itu, kita melakukan standarisasi menggunakan Z-score. Nah, di sini Z-score itu adalah sebuah distribusi yang memang menggambarkan distribusi normalnya. Jadi kayak kita mengubah suatu rentang nilai ke atas ke acuan dari distribusi normal, sehingga dia membentuk distribusi yang mana distribusinya sudah didasarkan atas skala yang sama, yaitu distribusi normal. Dan distribusi normal sendiri merupakan salah satu asumsi syarat yang memang penting bagi PCA untuk menghasilkan nilai yang bagus. Dan maka dari itu, ketiga transformasi ini dimulai dari transformasi counts, yaitu dari percentage ke count. Habis itu yang kedua adalah transformasi logaritma, dan yang ketiga transformasi standarisasi Z-score itu dibutuhkan untuk menghasilkan data yang bagus untuk diolah di proses selanjutnya. Question 2. Consider several alternatives for estimation and rotation. Are the result consistent? Nah, jadi di question 2 ini disuruh mempertimbangkan alternatif estimasi dan rotasi, dan apakah hasilnya tetap konsisten. Nah, untuk menjawab pertanyaan 2, saya melakukan beberapa percobaan menggunakan rotasi yang berbeda, 4 rotasi yang berbeda, dan juga 4 estimasi yang berbeda.
Nah, di sini ada rotasi Varimax dengan estimasi MLE, JLS, ULS, dan PAF. Nah, secara sekilas terlihat empat grafik ini, empat scatter ini cenderung mirip. Jadi, estimasi yang berbeda tidak memengaruhi hasil dari rotasi Varimax. Next. Kemudian rotasi Quartimax dengan empat estimasi yang sama dicobakan juga. Nah, terlihat empat grafik ini juga terlihat sangat mirip. Namun perbedaannya dengan Varimax sebelumnya adalah adanya variabel 6 yang berada di bawah sumbu X, di mana semua variabel di rotasi Varimax ada di kuadran 1. Kemudian ada rotasi direct oblimin. Nah, di sini terdapat 3 estimasi dengan hasil yang sama, yaitu MLE, unweighted least square, dan juga principal axis factor. Namun di JLS sendiri hasilnya berbeda drastis. Tapi kalau misal dilihat secara eh, lebih lanjut, ini terlihat seperti dicerminkan, seperti itu. Nah, kemudian perbedaannya dengan Varimax, ada 2 titik yang di luar kuadran 1, yaitu V4 berada di kuadran 2, dan V6 yang berada di kuadran 4. Kemudian ada rotasi terakhir, yaitu rotasi Promax, dengan 4 estimasi yang sama, dihasilkan 4 grafik yang cukup mirip, yaitu sama seperti direct oblimin sebelumnya, ada 2 titik yang berada di luar kuadran 1, yaitu variabel 4 dan variabel 6. Nah, jadi kesimpulannya, untuk menjawab nomor 2, Varimax, semua metode estimasi menghasilkan pola yang sama, kemudian metode estimasi tidak memengaruhi hasil, dan konsisten antar metode estimasi. Sedangkan Quartimax, semua metode estimasi menghasilkan pola yang sama, terdapat sedikit perbedaan dengan rotasi Varimax, dan hampir konsisten. Kemudian di rotasi yang ketiga, direct oblimin, metode MLE, ULS, dan PAF memberikan hasil yang sama. Namun, hasil GLS berbeda sangat drastis. GLS lebih sensitif terhadap perubahan dalam metode rotasi oblique. Yang terakhir ada rotasi Promax. Semua metode memberikan hasil yang sama, metode estimasi tidak mengaruhi hasil, hasilnya berbeda dengan Varimax. Nah, jadi kesimpulannya, estimasi faktor MLE, GLS, ULS, PAF tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hasilnya. Namun, sedangkan rotasi memengaruhi hasil analisis faktor. Rotasi ortogonal memberikan hasil yang cenderung mirip, yaitu rotasi Varimax dan Quartimax hasilnya cenderung mirip. Kemudian begitu juga dengan rotasi oblique. Direct oblimin dan Promax juga cenderung mirip. Selanjutnya untuk question nomor 3 di sini provide a criticism of preliminary analysis and alternative analysis, interpret the results relation to the objective of the study. Jadi di sini intinya kita diminta untuk memberikan evaluasi kritis terhadap analisa yang telah dilakukan. Next. Nah, jadi di sini ada analisis awal dan ada analisis alternatif. Analisis awal ini dilakukan dengan menggunakan PCA yang diikuti dengan rotasi Varimax. Nah, 2 faktor utama ini diekstraksi yang masing-masing menjelaskan hampir 80% variansinya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara penjualan pakaian, furniture, elektronik, dan juga perlengkapan olahraga. Namun, ternyata PCA ini mengasumsikan faktor-faktor yang tidak berkolerasi. Jadi, yang mungkin tidak sesuai dengan data pasar yang nantinya akan lebih kompleks. Kemudian untuk analisis alternatifnya, sebagai alternatif menggunakan analisis faktor yang menggunakan faktor berkorelasi yang lebih tepat. Jadi menggunakan faktor-faktor yang lebih berkorelasi gitu dibanding dari yang PCA tadi, yaitu rotasi oblik yang menggunakan Promax bisa dipertimbangkan untuk mengakomodasi korelasi antar faktor. Analisis cluster juga bisa digunakan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan skor faktor, memberikan wawasan lebih mendalam tentang segmen pasar. Next. Nah, jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa para penonton acara TV seperti IR dan Frasier ini memiliki pola belanja yang mirip, yaitu berpenghasilan moderat hingga tinggi dan berstatus orang tua. Sedangkan untuk pemirsa Jesse ini lebih muda dan berpendidikan lebih rendah. Sementara untuk penonton Ally McBeal memiliki pendapatan yang lebih rendah dan lebih banyak yang sudah menikah.
Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.